Salam Bapak Ibu. Saya percaya bahwa hari ini saudara terus semangat di dalam Tuhan, amin. Dan Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin kita ada dalam masa-masa yang sukar, mungkin kita ada dalam masa-masa yang sulit. Orang sudah mulai memprediksi bahwa akan terjadi resesi yang besar untuk Indonesia. Sudah mulai harus siap, katanya siap duit, siap segala-galanya. Tetapi yang saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai saudara. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita perlu memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Apa itu hati yang melekat kepada Tuhan? Mari kita lihat Roma 13 ayatnya yang pertama. Roma 13 ayatnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Roma 13 ayat yang pertama, demikian kebenaran firman Tuhan. Saya akan baca dan saudara akan dengar baik-baik. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan menghadapi masa pandemi corona ini, Bapak Ibu Saudara, COVID-19 ini, tentu saudara sudah mulai gak nyaman. Kita keluar, yang biasanya ibadah normal, sekarang gak normal. Kadang-kadang kita harus pakai masker, harus pakai segala sesuatu, keluar cuci tangan, saudara datang cek suhu tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari, pemerintah sudah mengajarkan kepada kita protokoler kesehatan itu harus dipatuhi. Ini di kota kita lagi naik nih. Tingkat COVID-nya, penularan COVID-nya lagi naik. Bapak Ibu hati-hati, jaga kesehatan, amin. Mulai cuci tangan, konsumsilah sayur-sayur. Jangan keluar duduk-duduk di rumah tetangga, kumpul-kumpul sampai 6 orang, 7 orang. Jangan dulu, ya. Duduk di rumah saja. Banyak waktu di rumah. Jadi kalau pada waktu saudara banyak waktu di rumah, saudara bisa berkomunikasi dengan keluarga, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Beberapa hal yang dapat kita alami dan syukuri melalui kejadian yang terjadi belakangan ini. Bapak Ibu Saudara, perhatikan yang pertama. Kita punya hubungan intim secara personal pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita hari-hari ini Tuhan ajarkan kita untuk kita berada di rumah. Stay at home. Saudara harus ada di rumah. Kenapa harus ada di rumah? Karena Tuhan mau saudara dan saya punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya punya hubungan secara personal, pribadi dengan Tuhan. Mulai Bapak Ibu Saudara kalau di rumah, saudara mulai baca Alkitab. Karena Bapak Ibu dengar ini, yang menguatkan iman saudara hanya Yesus. Firman Tuhan yang saudara baca. Amin. Tidak ada yang lain. Di saat saudara butuhkan Yesus, saudara harus berteriak di rumah saudara, Tuhan, aku butuh Engkau. Makanya Tuhan suruh yang kita suka jalan-jalan. Kemarin saya pulang pelayanan. Saya lagi tunggu mobil jemputan. Lihat jemaat lagi. Saya sudah kalau lihat jemaat malam-malam loh. Saya di depan lobi Matahari. Habis pulang pelayanan, Lukas harus pulang karena jam 7 dia harus ini. Daring PKL. Ternyata orang-orang itu juga yang PKL. Dunia ini kecil. Yang kasih dia materi-materi dari Jogja itu aku kenal itu orangnya. Nah, saya lihat, ada Pak Bos lewat dengan temannya. Cret, hey. Saya lagi sakit-sakit tapi kemarin kami melayani seorang anak yang dibully. Harus kasih beberapa kali melayani orang ini supaya dia mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah kalau gak usah keluar. Saya kemarin sudah 2 kali ini ke Kalioso. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya terapi tangan saya ini karena sarafnya ini sudah melekat dan agak sedikit rusak sarafnya. Sakitnya minta ampun. Ya pergi ke sana mengeluarkan banyak biaya juga. Nah, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan menolong. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan secara pribadi. Milikilah hubungan yang intim secara pribadi. Saya tadi pagi gak bisa tidur, semalam tuh gak bisa tidur. Kalau saya gak bisa tidur tuh emosi saya gak stabil loh Bapak Ibu Saudara. Di tengah ombak dan arus pencobaan, saya dengar lagu ini terus berulang-ulang kali. Saya sangka saya sudah mau mati Bapak Ibu Saudara. Saya dengar lagu ini, saya nyanyikan lagu ini dengan lembut.
Ternyata Bapak Ibu Saudara, cara kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan itu, saudara harus duduk diam. Jangan bicara. Menyenangkan hati Tuhan. Jangan saudara ngomong dulu dengan Tuhan, tapi saudara pujikan dulu pujian ini dengan Tuhan. Tuhan, Tuhan, ini pujianku, ini syukurku. Bapak Ibu Saudara, waktu saya angkat pujian ini, tiba-tiba yang tadinya tangan sakit, saya bolak-balik masak air panas jam 2, masak air panas lagi jam 3 untuk rendam-rendam ini tangan. Tapi waktu saya kembali, waktu sambil rendam tangan, saya bilang, dunia sudah tidak menjanjikan segala sesuatu yang baik, tapi Yesus engkau menjanjikan segala sesuatu yang luar biasa. Orang mau berkata apa, tapi yang saya tahu bahwa firman Tuhan mencatat orang yang melekat, yang dekat dengan Yesus pasti akan tenang. Tidak akan terpengaruh oleh apapun, kabar apapun di luar sana. Dia akan tetap tenang, karena firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya mulai ada tidur, tangan saya satu di dalam ember air panas. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Ini kita sama kayak kapal nih sekarang. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, kasihnya seolah-olah tiada mampu. Saya suka yang refnya ini. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Kasih sayang Yesus perhatikan. Saudara, ini yang paling terbaik yang Yesus lakukan. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Waduh, saudara, pada waktu saudara nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Saya lagi suka lagu-lagu yang dulu, Bapak Ibu Saudara. Lagu-lagu yang sekarang memang saya dengar juga, tapi gak terlalu intens. Saya lagi senang suka lagu-lagu yang dulu. Saya pada waktu mulai tangan saya lagi direndam, masak, direndam ke air panas. Saya bilang, Tuhan, aku tahu bahwa pada waktu dunia tidak menjanjikan, tapi Engkau menjanjikan segala sesuatu yang sebab pasti. Ajar aku bersama dengan umat-umatku, keluargaku, semuanya. Kami terisap di dalamnya, kami tenggelam di dalamnya, supaya kami bisa mengetahui kehendak Tuhan dan kami hidup takut akan Tuhan dan kehidupan kami diberkati. Orang bilang tidak mungkin, Pak Ronald. Saya bilang mungkin kalau ada Yesus dalam kehidupan saudara. Itu yang perlu saudara catat. Taat. Kenapa Tuhan suruh taat kepada pemerintah? Ini pemerintah yang kelihatan. Sudah dibilang kalau keluar pakai masker. Masih juga gak pakai masker. Nanti kalau saudara kena sakit, biayanya mahal. Bapak Ibu Saudara, orang sakit itu biaya mahal. Kemarin pijit aja bayarnya mahal kok. Tukang pijit loh, modelnya hitam-hitam aja bayarnya mahal. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan kalau kita tidak taat kepada pemerintah yang ada? Saya cerewet Bapak Ibu kalau soal masker. Saya kemana-mana pakai masker. Kan saya suka fashion, jadi pakai masker tuh harus topinya sama, maskernya sama, kan kelihatan bagus. Saudara kalau gak ada masker minta ke saya banyak masker tuh. Kalau gak ada, itu di depan ada jual tuh 9.000, 10.000, 5.000 tuh. Kata beli di depan itu. Beli aja. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara,
supaya semakin punya bonding, komunikasi yang intens dengan keluarga. Makanya Bapak Ibu, keluarga itu penting, katakan amin. Ada satu pendeta Bapak Ibu Saudara, teman saya, dia bilang begini, apa itu hamba-hamba Tuhan itu? Katanya dengan corona ini bersyukur keluarga semakin dipulihkan. Ternyata saya cek, keluarganya itu amburadul. Saya bersyukur dengan adanya wabah ini masih bisa di rumah, bisa berkomunikasi dengan anak-anak kan. Yang paling pusing, paling ibu-ibu. Anak-anaknya kerja PR, yang keriting-keriting semua itu. Setiap hari pasti mesti ngomel anak-anaknya. Tapi kan akhirnya kita jadi tahu betapa pentingnya guru itu loh Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara kira kalau guru itu gak penting? Penting. Saudara aja baru ajar anaknya di rumah aja sudah keriting-keriting kok. Apalagi guru di sekolah. Ketemu dengan 30 anak satu ruangan. Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini saya bilang ibu-ibu yang di rumah, hargailah guru-guru. Karena Tuhan mau supaya kita punya komunikasi yang intens dengan keluarga. Mulailah komunikasi dengan suamimu, komunikasi dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan cucu-cucumu di rumah. Komunikasilah yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini jangan keluar-keluar aja, bangun komunikasi dengan mami di rumah. Mas Wahyu bisa kumpul-kumpul dengan mami, ngobrol dengan mami, bercanda-bercanda dengan mami, kan enak. Bu Hadi dengan Pak Hadi bisa ngobrol berdua di rumah tiap hari. Pak Harto bisa ngobrol dengan cucu dan anak-anak, menantu semua. Tuhan mau seperti itu. Dia ingin mengembalikan posisi yang tadinya mungkin dengan keluarga sudah mulai gak menentu, tapi dengan wabah ini kita bersyukur bahwa Tuhan mau kita intens berhubungan dengan keluarga. Amin. Dengan anak-anak yang tadinya kadang-kadang anak-anak ke sekolah les pulang sore, kadang-kadang kita gak ketemu dengan anak. Hari ini kita bisa ketemu dengan anak-anak secara terus menerus. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, beberapa hal yang masih dapat kita alami dan syukuri melalui kejadian yang terjadi belakangan ini. Yang ketiga, mulai menata baik-baik hidup kita, terutama menghadapi masa depan. Bapak Ibu, tata baik-baik kehidupan kita untuk menghadapi masa depan. Saudara yang anak-anak yang punya ini, mulailah punya impian yang besar. Gak bayar Bapak Ibu Saudara. Anakmu mulai diarahin. Saya arahin Lukas untuk gantiin sekolah hamba Tuhan, dia gak mau ikut body contest. Orang suruh bilang jadi hamba Tuhan tuh enak le. Kamu ngomong aja, kamu belajar dengan baik. Kemarin saya ikut tuh anak SMKI itu, saya lagi makan karena mereka ini ditanyalah sama yang ngajar tuh cita-cita. Kak Oni ya namanya, Om Oni ya. Ditanya, Arum cita-citamu apa? Ada yang hanya sekolah SMKI itu hanya untuk dia memperdalam ilmu gitar. Ada yang sekolahnya itu hanya dia akan ke sini, ke UNES, ke ISI Jogja, ke ISI sini. Ditanya. Saya dengar aja berbagai macam dari siswa-siswa yang ada. Ada yang ingin melanjutkan begini ke sana, jenjang begini. Semuanya bagus Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara yang punya anak, mulai arahin anak-anak saudara pada destiny yang Tuhan mau. Itu penting. Amin. Senang semua sudah bekerja. Kalau sudah anak-anak sudah bekerja, jangan lupa senangin orang tua. Kasih sayang orang tua, berikan orang tua yang terbaik. Jangan sampai nanti pas waktu gak ada, baru saudara mulai nangis di peti. Saudara tahu toh kalau saya datang penguburan toh, nangis begitu, nangis tak suruh berhenti. Gak apa-apa, saudara mau marah-marah dengan saya, memuni-muni dengan saya, gak apa-apa. Justru orang tua masih ada yang diurus. Benar gak? Kalau sudah jadi jenazah ya ngapain? Itu kayak Jenny itu ya, betul ya. Orang tua ada, urus dulu ya. Begitu sudah dipanggil Tuhan, mau nangis teriak-teriak orang apa-apa, yang penting sudah urus orang tua. Itu yang paling terpenting Bapak Ibu. Makanya Tuhan mulai menata kembali keluarga supaya keluarga punya waktu berkualitas dengan keluarga, dan anak-anak dalam keluarga itu punya komunikasi dengan orang tua hari-hari ini. Punya komunikasi yang baik dengan orang tua pada hari-hari ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara yang hari-hari ini mungkin dengan anak-anakmu, dengan cucu-cucumu kurang komunikasi, mulai bangun komunikasi dengan baik.
Di rumah mulai punya waktu yang luang, doain cucu-cucumu, menantu-menantumu didoain supaya dilawat oleh Tuhan. Setelah pandemik ini Bapak Ibu Saudara, yang saya tahu, yang saya rasakan ini bukan nubuatan, yang saya tahu akan datang satu gelombang yang besar di mana orang akan terus mencari Tuhan. Nanti rumah-rumah ibadah akan penuh. Oh, gak ada amin ya? Rumah-rumah ibadah akan penuh, tempat wisata kosong, rumah ibadah akan full. Orang sekarang mulai bingung cari Tuhan, karena mau mengandalkan kekuatan sendiri itu sudah gak bisa lagi Bapak Ibu Saudara. Saya bilang dengan beberapa anak rohani yang mulai telepon saya hari ini, Om, Babe, Pak, Papa, sudah susah, duit sudah tidak ada, sekarang udah gajinya setengah, gimana mau kasih hidupin anak dan istri? Ini mau melahirkan butuh dana biaya. Saya bilang begini, kita punya satu yang bisa kita andalkan, hanya Yesus. Ya tadi kan kita nyanyi kan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saya setuju dengan lagu ini. Gak ada mau andalkan Pak Ronald. Pak Ronald juga gak bisa. Pak Ronald juga andalkan Tuhan. Paling kalau datang masalah kayak Pak Ronald marah-marah. Di mana jam doamu dengan Tuhan? Bapak Ibu, yang menentukan berkat dalam rumah tanggamu yaitu kamu sendiri. Amin. Gak ada orang lain yang mau. Pendeta bilang ini, ditentukan berkat. Pak Ronald bisa menentukan berkat. Aku diberkati, kata Pak Ronald di mimbar. Dekat dengan Tuhan pasti diberkati. Memang benar dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau engkau hanya dekat dengan Tuhan pada hari Minggu, percuma. Dekat dengan Tuhan itu harus intens setiap hari. Itu yang orang Jawa bilang pasrah bangkoan itu loh. Tergantung dengan Tuhan itu loh. Tergantung lama nggak pun cinta. Tergantung dengan Tuhan itu caranya gitu. Melekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Jadi saya itu bongkar rumahnya. Dia bongkar rumahnya. Makanya kita belum bekerja kerja nih. Dia bongkar rumahnya semua. Keramiknya diganti dari depan sampai di belakang. Atas bawah diganti. Diganti wallpapernya. Diganti, dibangun ini. Orang bingung. Loh, ini ada krisis kok kamu bangun. Lah dia bilang itu adik saya itu Ethan. Kata adik saya dekat dengan Tuhan pasti diberkati. Ya diberkati terus saudara. Ada aja yang Tuhan buat. Ada aja. Berkat ada aja. Saya bilang, jangan tergantung dengan saya adikmu sebagai pendeta. Enggak. Kamu akan menentukan berkat dalam rumah tangga. Ada aja. Sudah mulai itu, sudah bangun tuh, sudah mulai hampir selesai. Ganti keramik semua loh. Bobol ini keramik, rumahnya panjang dari depan jalan sampai belakang. Makanya Bapak Ibu Saudara, dekat dengan Tuhan. Saya hanya bisa arahkan saudara dekat dengan Tuhan. Pada waktu saudara dekat dengan Tuhan, pasti kehidupanmu akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan dekat dengan yang lain. Kadang-kadang manusia itu loh, kita cerita A, dia cerita Z. Kita cerita tentang ubi, dia cerita tentang kolak. Padahal kita belum buat kolak. Makanya hari-hari ini saya hanya bisa curhat dengan Tuhan. Teman-teman, memang saya bergaul juga dengan teman-teman, tapi sekarang sudah saya rubah konsep saya. Yang terutama dalam hidup saya, menyenangkan hati Tuhan dan saya dekat dengan Tuhan. Pada waktu saya dekat dengan Tuhan, mungkin prediksi orang itu tidak bisa. Tetapi kalau saya melekat dengan Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Yang saya tahu, sekarang saya nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang enak-enak saja. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu. Saya sudah mulai nyanyi lagu-lagu yang enak-enak semua. Yang pokoknya yang menguatkan iman saya itu saya nyanyi terus. Lagu-lagu yang kira-kira bisa membangkitkan iman saya, iman kepada Yesus, saya mulai nyanyi-nyanyi kayak gitu. Saya mulai bersenandung di kamar kalau nggak bisa tidur. Saya sudah nggak mau minum obat tidur lagi. Saya bersenandung di kamar. Hal-hal yang seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, mari. Makanya Bapak Ibu, ini
Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 itu loh Bapak Ibu Saudara. Kita belajar tentang 3 hal dari Mazmur ini. Saya pernah berkhotbah tentang ayat ini. 3 hal peristiwa tentang wabah yang lagi melanda Indonesia ini loh Bapak Ibu Saudara. Dari Mazmur 91 ayat 11. Peristiwa ini sebagai alat Tuhan untuk bisa melihat perbedaan antara orang yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak mengandalkan Tuhan. Saudara perhatikan di sini, kalau saudara baca baik-baik Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, itu ada 3 hal yang Tuhan mau supaya saudara mengerti kenapa wabah ini Tuhan izinkan terjadi atas Indonesia. Dia ingin melihat sebagai alat Tuhan untuk melihat perbedaan antara orang yang mengandalkan Tuhan atau orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Banyak orang yang hari-hari ini sudah kepepet tetapi masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Andalkan manusia itu sia-sia, andalkan Tuhan. Amin. Ini sebagai alatnya Tuhan untuk bisa melihat perbedaan antara orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Mari sama-sama kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, apa yang dijanjikan pada kita pasti akan digenapinya. Saya suka ini. Tuhan berjanji. Memang sekalipun pada waktu saya agak sedikit bingung ya waktu murid-murid di perahu dengan Tuhan. Biasanya kalau orang dekat Tuhan itu pasti saudara beranggapan bahwa kalau dekat Tuhan itu gak ada masalah kan? Ini Tuhan ada di atas kapal loh, dia tidur loh. Tetapi kenapa angin sakal itu terjadi? Tuhan izinkan angin itu terjadi supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan goyang zona nyaman kita supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Kalau kita terus ada dalam zona nyaman, janji-janji Tuhan itu tidak akan tergenapi dalam kehidupan kita. Makanya dengan wabah ini, dengan adanya wabah COVID-19 ini, Tuhan ingin supaya janjinya akan digenapi dalam kehidupan kita. Saudara mau janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan saudara? Bilang di sebelah, ikut Yesus. Jangan ikut yang lain. Amin. Ini ibadah aja sudah dibatasi. Kita ini ibadah dibatasi loh Bapak Ibu Saudara. Ibadah dibatasi, semua serba dibatasi. Tetapi keterbatasan itu, kita akan tembus keterbatasan itu bersama dengan Yesus. Mama saya pulang lagi Desember. Kita belum pembubaran panitia Natal lagi. Saya sudah pikir Natal ini kita mau buat apa? White Christmas. Makanya saya bilang nanti kita semua siaplah baju putih. Saudara belilah baju putih. Jangan pakai baju yang lama kalau Natal. Beli baju putih itu loh, di Matahari itu loh ada 35.000, 50.000, 60.000. Saudara kalau beli untuk gaya aja gak mau. Tapi kalau untuk yang lain mau saudara. Jadi Natal itu kita akan pakai baju putih. Celananya coklat. Lagi ngetren sekarang karena tema kita White Christmas. Belum tahu mau Natalnya di sini atau di gedung yang mana, yang penting kita akan Natal. Amin. Mau Natal 2 kali, yang penting Natal. Atau Natal mau piknik, yang penting Natal dulu. Siap baju putih dulu, ya. Saudara mau janji Tuhan digenapi? Bilang di sebelah saudara, melekat dengan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Belajar dari 3 hal dari Mazmur 91. Yang terakhir, ada berkat dari hubungan kita sebagai umat dengan Tuhan. Ada berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ada berkat Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bilang, orang yang hubungan, makanya kita bangun. Kemarin, ya ini direkam ya. Sebenarnya kemarin kami ketemu dengan beberapa orang. Mereka mulai curhat dengan kami tentang bagaimana keadaan yang mereka hadapi dalam gereja mereka. Saya bilang, kalau saya senang membangun kita itu keluarga, bukan orang lain. Keluarga itu kira-kira ada masalah nggak? Dalam keluarga ada masalah nggak? Ada, tapi di dalam keluarga bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena kalian itu saling membuat orang lain berhasil. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau hubungan kita akan mempengaruhi berkat Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Mari hari-hari ini, kalau saudara punya waktu yang banyak di rumah, mulai kita berdoa. Ibu Cini diberkati Tuhan, Ibu Handi diberkati Tuhan, Ibu Muji diberkati Tuhan. Ini saya kepingin ketemu dengan Ibu Margi loh. Ibu Margi ini anaknya sudah saya dapat nomornya, tapi kok gak ketemu dengan dia. Nah Bapak Ibu Saudara, marilah kita membangun hubungan kekeluargaan di tempat ini. Amin. Karena hubungan itu akan menentukan berkat Tuhan.
hubungan kita dengan Tuhan baik, dengan sesama baik, maka berkat Tuhan akan datang dalam kehidupan kita. Jemaat ini akan diberkati. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, terus semangat di dalam Tuhan. Bangun mesbah, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Semakin intens berkomunikasi dengan Tuhan supaya kehidupan, kerohanian, imanmu semakin maju di dalam Tuhan. Orang memprediksi segala sesuatu yang buruk, tetapi di dalam Yesus ada jalan keluar. Amin. Amin.